record ya. Record apa katanya? Oke, halo, selamat datang teman-teman sebangsa dan setanah air, para pejuang coding dan marketing. Oke, kenalin saya Sandra Nurdiansyah, saya seorang marketing engineer. Saat ini lagi suka banget sama vibe coding. Oke, saya mau recap pengalaman selama 2 minggu ke belakang belajar vibe coding. Jadi ada beberapa aplikasi yang sudah saya build gitu ya selama belajar ini. Jadi awalnya tentu saya pakai aplikasi AI untuk proses belajar coding ini. Oh iya, saya ceritain dulu mungkin prosesnya ya. Jadi awal mula saya keidean gitu untuk belajar ini tentu karena emang tren juga gitu kan, lagi ngetren juga si vibe coding ini, sama ada kebutuhan untuk bikin aplikasi untuk support pekerjaan di bidang performance marketing. Sempat bikin threads untuk cari untuk cari developer, tapi yang daftar cuma 1 orang dan kualifikasinya belum sesuai. Akhirnya udah putusin buat belajar vibe coding aja. Karena emang cukup banyak gitu kan kayak jadi kayak fitur-fitur yang saya dan istri pengen buat, tapi kayaknya kalau misalnya ditumpahin langsung ke developernya juga akan bingung. Makanya saya ngerasa vibe coding ini jadi salah satu cara nih terbaik untuk bisa ngedeliver apa yang saya mau nih sama istri. Akhirnya saya coba dalemin cloud. Oh iya, ini saya coba. Jadi awal mula untuk belajar tuh pasti harus punya kurikulum dulu ya gitu kan, karena kalau tanpa kurikulum kayaknya kita bakalan belajar kemana-mana gitu. Nah, ini saya coba recall lagi kurikulum yang sebelumnya saya bikin. Nah, karena si cloud-nya lupa, buatkan ulang saja. Untuk aku tunjukkan di video. Nah, jadi fungsi punya kurikulum udah jelas ya, maksudnya untuk kita bisa track lebih mudah progres pekerjaan kita selama belajar vibe coding. Nah, di sini saya coba ceritain dulu sebenarnya di awal poin-poin apa saja yang saya ingin build di aplikasi yang saya butuhkan. Nah, lalu cloud membantu untuk membuat si kurikulumnya, karena emang tujuan saya bukan langsung pengen dibikinin si aplikasinya, karena saya pun sebagai user, sebagai pengguna aplikasi nantinya, apalagi saya berperan menjadi builder gitu kan, karena saya belajar codingnya juga, saya harus tahu dong gitu kan, step by step nge-build aplikasinya itu akan seperti apa, prosesnya dari nol tuh apa dulu yang harus dilakukan. Nah, makanya saya coba minta kurikulum ke cloud ini untuk proses pembuatan aplikasinya. Oke, ini coba di-rebuild dulu. Nah, saya coba sekalian liatin ya beberapa aplikasi yang saya sudah bikin. Nah, ini salah satu aplikasi yang saya buat, namanya Adstivation. Adstivation ini saya tujukan untuk orang-orang yang pengen coba beriklan tapi males nih atau belum punya akun iklan misalnya gitu ya. Nah, bisa coba di sini nih buat riset lah, atau misalnya buat ya iseng-iseng gitu, dan bisa masukin nama misalnya. Di sini saya udah kasih contoh ya kan, ada serum, terus bisa masukin tipe bisnisnya apa. Mungkin serum itu masuknya produk fisik ya. Terus tujuannya apa? Misalnya pengennya sales gitu ya dari iklan. Lalu setelah itu harga jual taruhlah misalnya di 100.000. Terus HPP-nya misalnya di 30.000. IPO, average item per order, misalnya taruh 1. Ini kita bisa set target usianya mau di berapa aja, terus brand awareness juga bisa diisi.
Tujuannya apa? Tujuannya biar tahu persentase keberuntungan, persentase keberhasilan iklannya itu akan sejauh apa gitu. Kita juga dengan pilih platform ini, jadi nanti dikasih saran, dikasih kayak masukan nih, kira-kira platform mana yang lebih oke dengan budget yang kita miliki dan positioning tadi si brand awareness-nya. Kayak gitu kita cobain aja dulu lah ya sambil nunggu cloud build contoh kurikulum yang saya buat di awal. Ya taruh misalnya budget iklannya di 1 juta, terus durasinya 7 hari lah. Targetnya untuk omset dan nilai target misalnya di 10 juta. Oh iya, tadi juga kan ada kalkulasi real time-nya ini untuk ancang-ancang lah. Nah, di sini juga ada break even orders-nya. Jadi untuk mencapai di 10 juta ini tuh harus ada 14 order dengan budget hariannya segini, break even CPA-nya di 70.000. Lalu di sini juga saya buatkan langsung tombol untuk lihat simulasi, dan nanti hasil simulasinya ini bisa dibikin jadi file PDF kayak gitu. Nah, ini salah satu aplikasinya. Selain itu saya juga bikin custom custom themes di WordPress, karena basic saya seorang blogger. Dulu awalnya tuh nggak ngerti banget untuk custom blog gitu ya. Terus istri pun punya pengalaman nge-custom pakai Elementor gitu. Nah, tapi saya pengen bikin yang beda aja gitu kan, bikin custom themes. Bisa nggak nih pakai AI? Ternyata bisa gitu kan, kita bisa bikin custom custom tema di WordPress. Jadi saya sih ngerasa jadi lebih cepat gitu kan si prosesnya, terus bisa lebih variatif karena kita bisa setup sesuka hati kita. Kita bisa tunjukin creativity kita gitu kan di website kita. Sebentar loading. Kita back ke ini. Nah, ini dia untuk kurikulumnya. Oke. Nah, ini tadi udah muncul, cuman close. Nah, ini dia contoh kurikulumnya. Jadi karena saya orangnya visual banget gitu, jadi saya kadang pengennya ya hasilnya visual supaya ya kebayang gitu kan progres saya ke depan tuh akan seperti apa aja. Nah, di sini dari cloud itu nyaranin tuh dalam kurun waktu 24 minggu kalau nggak salah ya, 24 minggu dari awal belajar Python dasar sampai ke tahap beta testing deploy ke Railway. Dan alhamdulillah sih dalam 2 minggu saya bisa cukup cepat gitu untuk pelajari ini semua, sampai akhirnya saat ini si aplikasinya udah bisa running. Mana ini aplikasinya? Oh, ini udah kita logout dulu biar agak ada animasi awal. Nah, ini animasi awal. Nah, seperti ini admin. Nah, jadi ini salah satu aplikasi juga yang saya build di 2 minggu terakhir belajar vibe coding. Jadi fungsi dari aplikasi ini adalah, nah ini ada 3 ya yang saya coba tampilkan di pop-up awal aplikasi. Dashboard campaign, jadi bisa nampilin dashboard gitu kan, otomatis yang iklan yang lagi aktif sama iklan yang udah nggak aktif saya klasifikasiin beda. Terus dapat analisis AI-nya juga gitu, misalnya CTR-nya kurang bagus, CPM-nya nggak oke, biaya per kliknya kemahalan dan lain-lain sebagainya. Nanti juga kasih si AI-nya kasih masukan nih gitu kan, oh baiknya misalnya ganti kreatif kah, atau naikin budget dan lain sebagainya. Terus dikasih alert
ke WhatsApp juga, karena ini sebenarnya yang paling penting gitu kan dari aplikasi yang saya build ini. Karena saya melihat istri saya itu kan sebagai seorang performance marketer, sebagai digital advertiser, cukup banyak gitu kan kliennya, jadi dia butuh kayaknya aplikasi yang bisa ngasih alert ke dia gitu kan, terutama ketika iklan dia udah mulai ads fatigue gitu kan. Nah, jadi dia bisa lebih cepat ngambil keputusan. Itu sih, kita coba lihat si UI-nya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita lihat untuk contoh yang udah. Nah, jadi ini dibedain ya, dibedain apa namanya, dibedain dashboardnya, jadi nanti ini kebetulan karena akun iklannya lagi nggak running ads, nggak ada yang sedang tayang. Jadi kalau misalnya nanti kita pasang di akun yang lagi ada iklan, nanti di sini akan muncul iklan yang lagi tayang. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita bisa lihat hasil analisis AI-nya. Untuk hasil analisis AI ini sangat bagus ya gitu kan, sangat apa namanya, sangat detail, terus sangat sesuai dengan apa yang kita butuhin, karena saya pakai API dari Anthropic, API-nya si Cloud cukup lebih spesifik, cukup lebih pinter lah ya gitu kan dibanding sama ChatGPT. Itu kan API-nya GPT. Nah, jadi nanti si analisa ini tuh bisa muncul di dashboard asisten, sama nanti juga akan ada alert kalau misalnya ya itu tadi gitu kan, oh misalnya CTR-nya udah kurang bagus, CPM-nya udah terlalu besar, tuh biaya per kliknya udah naik dan lain sebagainya. Itu akan ada alert ke WhatsApp, dan juga tentu di dashboard ini akan muncul juga. Seperti inilah ya kurang lebih untuk aplikasi ini. Ini saya namakan asisten karena ya tujuannya untuk punya asisten online gitu kan, punya asisten AI yang spesifik untuk bantu di ranah advertising di Meta Ads. Sebenarnya di sini nanti pengennya bisa Meta terus Google sama TikTok ya, jadi all in one ad service gitulah. Seperti itu. Terus saat ini jadi kita pakai beberapa API Anthropic tadi, API-nya si Cloud untuk dapetin analisa, terus apa namanya, nanti bisa kirim hasil penilaian ads kita lagi oke atau enggak ke WhatsApp gitu kan untuk ngirim alertnya. Nah, alertnya juga ada pakai API-nya WhatsApp juga, cuman pakai third party. Terus pakai API-nya di sini juga tuh, jadi saya juga bikin aplikasi di Facebook juga ya. Jadi di sini saya pakai API Meta Marketing Meta juga, tujuannya biar yaitu tadi bisa ngebaca data gitu kan, karena ada keterbatasan juga kan dari ada keterbatasan. Jadi ada beberapa batasan juga dari Meta, yang beberapa API-nya nggak semua bisa ngelakuin semua yang kita mau di Meta, apa namanya, di ekosistemnya Meta gitu ya. Jadi hanya beberapa hal aja yang bisa kita lakuin, kayak contohnya ngebaca data iklan itu masih oke, terus misalnya apa namanya tuh, nge-convert jadi report dan lain sebagainya itu masih bisa. Nah, di sini saya pakai marketing API yang tadi connect ke apa namanya, ke aplikasi asisten. Nah, jadi ini yang kuncinya, yang bisa bikin si asisten membaca data dari iklan di Meta. Untuk platform lain pun sama, ada API-nya masing-masing. Di TikTok Business juga ada, di Google juga ada. Kebetulan ini belum running lagi ya asisten, karena saya lagi coba build juga ini nih. Salah satu juga
aplikasi lain namanya Respon AI. Jadi di Respon AI ini agak beda nih si sistem kerjanya. Kalau Respon AI ini tuh ada AI agent gitu kan buat balesin chat chat di WhatsApp, terus untuk nerima orderan juga. Sama yang paling penting ini bisa ngirimin data ke Meta Ads juga, jadi pakai Capi. Inilah ya, kurang lebih. Ntar ini masih saya proses, masih ada beberapa perbaikan untuk si UI-nya. Nah, ini semua saya pelajarin full dari cloud gitu kan, pakai cloud. Dan di sini saya coba tunjukin lagi nya. Jadi awalnya saya belajar dari ini gitu kan, dari cloud. Saya minta minta kurikulumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen belajar mengenai vibe coding, saran saya bisa coba mintain cloud untuk bikin dulu kurikulum. Terus dari kurikulum ini nanti kan kita belajar satu persatu tuh gitu kan, mulai dari Python dasar, kita akan belajar mengenai cara install Python, terus VS Code dan lain sebagainya. Untuk VS Code tampilannya tuh seperti ini ya, kode-kode gitulah gitu ya, seperti ini. Sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak yang ngapalin banget sih per masing-masing kode ya, karena kan kita stick to the plan gitu ya. Jadi tujuannya untuk punya aplikasi yang bisa meringankan pekerjaan kita gitu. Jadi kita ikuti dulu gitu kan, ikuti prosesnya. Jadi kita minta saran di cloud seperti apa proses-prosesnya dari awal sampai akhir, sampai ke beta testing. Nah, kalau misalnya sampai beta testing kita udah bisa ngikutin dan udah berhasil gitu ya, terpasang si API-nya, udah UI UX-nya udah kelihatan kayak gini, baru deh gitu kan kita bisa eksplorasi kayak bikin aplikasi lain kayak yang tadi saya lakuin. Terus saya juga sempat custom HTML dan themes serta plugin juga di WordPress ya, karena itu tadi, karena emang saya juga ada basic ngeblog. Terus dengan belajar vibe coding ini kayak muncul aja gitu, kayak perasaan semakin semakin kayak penasaran, pengen ulik-ulik lagi nih gitu kan, hal-hal lain gitu. Kayaknya sayang banget gitu kan kita ngebuang waktu untuk tidak belajar vibe coding gitu kan di saat ini, karena bagi saya dengan belajar vibe coding kita bisa ningkatin leverage kita gitu ya. Kayaknya udah bukan saatnya kita bersaing sama orang lokal gitu ya, maksudnya tuh untuk untuk bersaing dengan sesama warga Indonesia tuh, kayaknya itu bukan hal yang menarik gitu bagi saya, bukan hal yang eh, patut diperjuangkan. Karena ya dengan kondisi ekonomi di Indonesia kayak saat ini, terus ya berbagai hal yang ya berbau politik dan lain sebagainya, menurut saya nggak elok kalau misalnya kita hanya berfokus di market lokal gitu ya. Kayaknya kita harus mulai ngelirik pasar global, kita harus bisa bersaing secara global gitu. Kayak beberapa teman saya juga kan ada yang mulai kerja di Jepang gitu kan, mereka ikutan LPK gitu. Dan itu kan salah satu hal yang jadi salah satu daya jualnya warga Indonesia kan gitu kan, jadi tenaga kerja di luar gitu. Cuman kayaknya sayang banget kalau misalnya pekerjaan kita yang bisa dibeli sama orang luar tuh hanya pekerjaan fisik gitu. Kayaknya dengan vibe coding ini bisa jadi senjata nih buat masyarakat Indonesia gitu kan, dari berbagai background tentunya gitu kan. Kayak saya pribadi, saya 8 tahun terakhir di digital marketing gitu, bikin social media management, bikin agensi lah. Kayaknya dengan belajar vibe coding ini tuh ngebuka banyak ide-ide kreatif yang sebelumnya tuh saya cuman sampai di tahap
rencana aja gitu kan, pengen bikin ini, tapi ya nggak tahu bakal jadi kapan gitu kan. Oh ya, itulah ya kurang lebih untuk sharing singkatnya. Nah ya balik lagi, jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan di vibe codingnya, belajar vibe coding adalah bikin themes di WordPress nih, di WordPress. Nah ini salah satunya tuh, ini website istri saya. Nah jadi kelebihannya kalau misalnya kita custom themes di WordPress, kita bisa atur nih gitu kan, kayak sertifikat badge-nya. Nah ini nih yang layang-layang 3 ini, terus trust bar ini yang di sini, banyak lah ya, banyak halnya. Terus ada halaman-halaman, ini ada halaman foto dan lain-lain. Dengan memiliki custom themes ini, jadi kita bisa punya daya jelajah yang lebih luas gitu untuk bikin website kita jadi lebih oke. Nah di sini saya pakai pakai cloud juga gitu. Oh ya, untuk insight juga ya teman-teman, jadi di cloud itu idealnya sih kita bikin project. Jadi project sesuai dengan kita mau namain apa gitu kan, tergantung dari idea teman-teman, karena si cloud ini kan terbatas ya gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak saya kasih contoh nih, ini chat awal banget saya di cloud, ini udah limit gitu kan, limit uploadnya udah di 98 kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya udah 100 kita upload gambar, itu tuh udah nggak bisa lagi gitu, nanti akan disaranin untuk buka di di chat yang baru gitu kan, di obrolan baru. Nah udah mulai berat-berat juga gini nih. Nah kan kayak gini nih, ada notif, this chat has 19 8 of 100 image including PDF page. Oke, jadi dia nyaranin untuk ya udah chat baru. Nah cuman sepengalaman saya, kalau misalnya kita bikin chat baru tanpa dimasukin di project, agak kesulitan tuh dia chat baru untuk nge-recall memori di chat sebelumnya. Makanya saran saya sih kita bikinin project dengan itu tadi, nama projectnya mau apa, kayak saya marketing.x. Nah di sini saya isinya ya seputar ya progres saya dalam bikin aplikasi lah gitu kan. Jujur di sini jadinya lebih terkoneksi satu sama lain. Jadi dia bisa nge-call obrolan kita misalnya tentang ini, salah satu chat di sini saya lebih ke personal branding. Terus direspon AI ini untuk aplikasi yang respon AI ini. Lalu kelas Meta Edge ini untuk istri, ada sama karena emang satu rumpun ya gitu kan. Saya proses bikin customize themes di WordPress. Jadi saya langsung buatin juga, jadi istri saya ada kelas gitu, nanti di sini ada page khusus untuk kelas juga. Nah untuk chatnya itu ini satu project semua gitu kan, jadi bisa saling recall satu sama lain. Di sini juga ada memori. Nah ini memori ini kita isi dengan profil profil diri kita gitu kan, profil projectnya seperti apa, terus instruksinya akan seperti apa aja, kayak gitu-gitu sih di sini. Untuk detail ini bisa minta langsung aja ke si ke cloud-nya gitu kan. Kenapa saya selalu saranin cloud di sini, karena secara kemampuan otaknya di cloud ini lebih oke lah gitu kan, untuk diajak brainstorming, untuk diajak bikin sebuah project dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti yang lain kayak ChatGPT nggak kepake ya. Nah jadi ChatGPT juga saya tetap pakai. ChatGPT ini punya quality untuk
generate gambar, generate desain sih pada khususnya ya. Nah, jadi kayak saya bikin beberapa banner juga dari ChatGPT ini sangat oke. Tapi tetap di apa namanya? Untuk pembuatan master promptingnya saya pakai di cloud sebelumnya. Ya, jadi saya pakai di cloud karena saya lihat hasilnya lebih lebih bagus gitu, lebih berkualitas untuk master promptingnya, dan untuk hasil gambar emang masih ideal banget dibikin di ChatGPT. Jadi dua aplikasi ini tuh harus kita gunakan bersamaan sih kalau mau hasil kerja kita makin oke ya. Itu aja paling untuk progres 2 minggu saya belajar vibe coding. Oke, jadi itu tadi ya, gitu kan, konklusinya adalah belajar vibe coding ini tuh bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan daya jual kita gitu kan di pasar global kalau menurut saya ya. Itu kan sebagai apa namanya, orang yang bergerak di bidang marketing gitu, saya merasa oh, kayaknya saya bisa bikin beberapa produk nih yang bisa membantu apa namanya, membantu proses kerja saya. Terus saya juga bisa nge-build produk yang sesuai sama kebutuhan market, karena ya sebagai seorang marketer saya yang nge-touch langsung market, saya yang paham kebutuhan market itu seperti apa. Itu ibaratnya kayak saya bikin aplikasi activation, karena ya dari insight, oh teman-teman yang belum bisa ngiklan gitu kan kadang nanya, oh budget buat iklan tuh idealnya berapa ya gitu kan, terus iklannya bagusnya di mana, ya udah mending pakai activation aja, semua kelar gitu kan, nggak usah yang bingung-bingung gimana kayak gitu. Sebenarnya bisa sih pakai AI gitu kan, kita nanya, tapi kan nggak semua orang tuh punya kemampuan untuk bertanya gitu kan, nggak nggak punya kemampuan prompting yang tepat gitu, sehingga ya bukan dapetin hasil yang oke, malah ya diputar ke sana ke sini. Makanya mending kita coba bantu bikinin nih aplikasi ya kayak Activation inilah, yang ini tuh hasil apa namanya, hasil saya dapetin insight dari istri saya yang beneran fokus di performance marketing gitu kan, terus saya tumpahin ke sini jadi aplikasi yang simpel sederhana, tinggal masuk-masukin doang. UI-nya saya coba bikin sederhana gitu kan, saya kasih gambarannya ke si cloud itu tuh kayak di Google Form gitu, karena kan Google Form itu paling paling udah biasa lah ya orang-orang gitu kan pakai. Jadi interface-nya mirip-mirip Google Form tadi kan ya gitu kan, tapi tetap bisa punya fitur yang ya kayak gini, ini kayak bisa download PDF gitu kan, ini kalau diklik bisa jadi PDF kayak gitu. Wow, nggak kerasa ternyata udah hampir 30 menit ya saya berbincang-bincang mengenai progres di minggu kedua belajar vibe coding ini. Oke, sebenarnya ini untuk data pribadi aja ya, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk belajar vibe coding, mungkin ya ada beberapa poin yang bisa dipelajari ya tadi. Terus belajar vibe coding perlu punya website nggak? Menurut saya sih nggak ya, karena saya juga ada bikin di GitHub, bikin portfolio. Ini full nggak pakai, nggak beli domain atau nggak beli hosting sama sekali gitu kan, bikin kayak gini. Ini bisa jadi salah satu option gitu kan buat teman-teman yang pengen belajar vibe coding dengan goals untuk bikin portfolio sendiri misalnya gitu kan, atau misalnya buat bisnis itu juga bisa. Untuk teknis pembuatan website atau landing page pakai GitHub ini sebenarnya saya udah buat di video ya, ada video short gitu, nanti mungkin bisa dilihat lebih lanjut. Simple sih intinya, untuk codingnya kita pakai HTML di sini, nanti bikin di GitHub, akun GitHub, ya sama seperti bikin di aplikasi-aplikasi pada umumnya lah, nanti kita masukin ke GitHub dan ya gitu, semudah itulah.
kasih contoh dulu ya untuk biar lebih jelas. Nah, nanti untuk si tampilannya akan seperti ini, nanti kita masukin gitu kan, add file dan lain-lain sebagainya. Akan cukup rumit sebenarnya untuk proses awal gitu kan, setup di GitHub ini. Tapi kalau teman-teman bisa belajar dengan cukup terstruktur, itu tadi makanya dari awalnya, dari basicnya dulu nih gitu kan, kita harus buatin dulu si kurikulum gitu kan. Kurikulum itu yang paling penting. Kurikulum udah ada, nah nanti si AI yang kita pakai sebenarnya kalau mau pakai cloud boleh, mau enggak juga nggak apa-apa, itu terserah teman-teman gitu kan. Cuman kalau saya sih saranin pakai cloud karena ya ibaratnya kita kayak ngobrol sama apa namanya, anak gitu ya, kayak ketemu anak yang juara satu tapi enak diajak ngobrol gitu kan, juara satu pokoknya anak pintar di sekolah gitu ya, misalnya yang ada kan yang pintarnya tuh, tapi yang pintar ada berbagai tipe orang pintar kan. Kadang pas di zaman kita sekolah ada orang pintar yang asik nih diajak ngobrol, sama ada orang yang pintar tapi nggak seru lah buat diajak ngobrol gitu. Nah, bedanya tuh kayak gitu gitu kan. Kalau Claudine itu kayak anak pintar yang asik aja diajak ngobrol gitu kan, tapi ada juga kan kayak anak yang wah pintar banget gitu kan, oh tahu, oh wawasannya luas, tapi anjir kayaknya diajak ngobrol tuh kayaknya kurang masuk gitu. Nah, itu saya lihat di ChatGPT gitu. Nah, terus kalau yang lain sih sebenarnya itu mah opsional ya, kalau misalnya tools-tools AI yang lain. Karena basicnya sih sebenarnya ya udah kita coba matengin aja dulu dari apa namanya, aplikasi-aplikasi AI yang sudah sangat umum gitu kan, baru nanti kalau misalnya ada kebutuhan lain bisa kita coba ke aplikasi AI yang lain. Atau misalnya teman-teman gak punya budget yang cukup gitu ya untuk beli apa namanya, paket yang pro gitu ya, di misalnya di cloud atau misalnya di ChatGPT sekalipun, kayak bisa coba apa namanya ya, itu tadi bisa coba bergerilya gitu ya, bergerilya ke berbagai aplikasi AI untuk belajar. Ya balik lagi sebenarnya itu ke keseriusan personal pribadi masing-masing gitu ya untuk belajar. Di sini saya berbagi aja, semoga ada beberapa hal mungkin yang bisa ditangkap, bisa dijadikan pembelajaran juga buat teman-teman. Oke, mungkin nanti akan saya update lagi 2 minggu lagi untuk progres pelajaran saya di Vibe Coding ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video saya. Salam marketing, apa salam marketing? Oke, oke, selamat berkarya teman-teman.